Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, semangat belajar agama bersama dengan channel pembelajaran PAI bersama dengan Ibu Hani Oktora SPDI. Pada hari ini kita akan mempelajari bab ketiga, semua bersih hidup jadi nyaman melalui taharoh, yang merupakan pelajaran kelas 7 semester 1. Nah, mengawali kegiatan belajar, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar bab 3 sebagai berikut. 3.8 Memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan syariat Islam. 4.7 Menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Selanjutnya peta konsep sebagai berikut. Taharoh atau bersuci menurut ajaran Islam. Hal-hal yang dipelajari dalam taharoh adalah ketentuan-ketentuan tentang taharoh, tata cara taharoh, hikmah taharoh. Dan setelah mempelajari itu semua, nantinya kamu diharapkan mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Renungkanlah hadis tentang kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Orang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan. Kebersihan merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Kebersihan di sini meliputi diri sendiri, pakaian, lingkungan, dan sebagainya. Islam menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan, baik kebersihan dari hadas maupun najis. Nah, pada bab ini kamu akan mempelajari bagaimana menjaga kebersihan tersebut. Tahukah kamu apakah itu taharoh? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan taharoh? Berikut ini adalah pengertian taharoh. Taharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Lalu apa itu hadas? Adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain-lain. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, taharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Najis terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Adalah najis ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara menyucikan najis mukhafafah sangatlah mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Najis yang kedua adalah najis mutawasito, adalah najis pertengahan. Contohnya adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain-lain. Najis yang ketiga adalah najis mughalazah, adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Maka cara menyucikannya melalui beberapa tahapan, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Najis mutawasitoh terbagi atas 2. Yang pertama adalah najis hukmiyah, adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua adalah najis ainiyah, adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Maka cara menyucikannya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Selanjutnya bagaimana cara bersuci dari hadas? Hadas ada 2 macam. Yang pertama adalah hadas kecil. Seseorang dikatakan terkena hadas kecil apabila mengalami hal-hal sebagai berikut. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur, hilang akal, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dan menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Maka cara menyucikan hadas kecil adalah dengan berwudu. Jika tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa diganti dengan bertayamum. Yang kedua adalah hadas besar. Seseorang dikatakan terkena hadas besar apabila mengalami hal-hal sebagai berikut. Berhubungan suami istri, keluar mani, haid, melahirkan, nifas, meninggal dunia.
Maka cara menyucikan hadas besar adalah dengan melaksanakan mandi wajib. Lalu apa yang dimaksud dengan mandi wajib? Adalah membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masalah hadas besar bagi perempuan menjadi sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh laki-laki, seperti haid, nifas, dan terkadang istihadah. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah haid, adalah darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan. Dan istihadah adalah darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Adapun ciri-ciri haid adalah secara umum sebagai berikut. Kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Kalau kamu sudah mengalami haid, maka itu adalah sesuatu yang normal, bertanda organ-organ kewanitaan sudah berfungsi. Lalu kapan perempuan mengalami haid? Sebagian perempuan haid mulai usia 9 tahun, namun rata-rata pada usia belasan tahun. Berapa lama masanya haid? Masa haid minimal sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari, dan paling lama 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka itulah yang disebut dengan darah istihadah atau penyakit. Jika mengalami istihadah, segeralah berkonsultasi ke dokter. Nah, selama kamu haid, kamu tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca dan menyentuh Al-Quran, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri dan cerai dari suami. Sementara nifas lamanya 40 hari dan paling lama 60 hari. Dan terakhir adalah darah istihadah. Darah istihadah ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah keluar kurang dari masa haid, keluar lebih dari masa haid, keluar sebelum usia haid atau setelah menopause, dan keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Bagaimana cara taharah? Jika tata cara taharah dari najis sudah dijelaskan di awal pembahasan, maka tata cara taharah dari hadas meliputi 3 hal, yaitu mandi wajib, wudhu, dan bertayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk bertaharah adalah air, debu, dan batu. Nah, pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus menyucikan. Air ini bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, dan air salju. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci tata cara taharah dari hadas. Yang pertama adalah mandi wajib. Adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh badan disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Disebut juga mandi junub atau mandi janabat. Cara mandi wajib sebagai berikut. Yang pertama membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari faradhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badan dan membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Pada saat mandi wajib maka disunahkan hal-hal berikut ini: membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwuduk terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tata cara taharah dari hadas yang kedua adalah berwudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat wuduk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Lalu disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan, kumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, disunahkan membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib atau dilakukan secara berurutan, dan terakhir jangan lupa berdoa setelah berwudu. Dan yang terakhir adalah tayamum, adalah mengusap kedua tangan dengan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Nah, Ananda, yang perlu kamu ingat bahwa tayamum boleh dilakukan apabila tidak ada air, berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit dan telah masuk waktu sholat.
Nah, tata cara bertayamum yang pertama sekali membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Lalu setelah itu mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Dan yang terakhir adalah dilaksanakan secara tertib atau berurutan. Istinja adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Biasanya dilakukan dengan air atau batu. Hikmah taharah. Yang pertama adalah terhindar dari berbagai macam penyakit. Orang yang menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebersihan membuat hidup lebih nyaman. Demikianlah materi pelajaran kita tentang taharah. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.